siangan kan. Baik, kita manfaatkan waktu ya, beberapa menit saja sebelum kita beraktivitas hari Jumat ini, yang mudah-mudahan kita ada dalam hari yang penuh keberkahan, hidup pun ada dalam keberkahan. Kita senantiasa mendoakan semoga apapun ya dalam kehidupan umur, harta, keluarga ada dalam keberkahan. Makna berkah itu apa sih sebenarnya ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin waktu iman jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat ya. Sayyidul Ayyam ya, hari pemimpin hari ya. Sebentar lagi akan hadir Sayyidus Syuhur ya, pemimpin bulan, itu bulan Ramadan ya. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh amalan ya, termasuk Syahrul Quran. Kenapa dinyatakan Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran ya. Hadirin wa timan rahimakumullah, jamaah salat subuh juga warga Alta Regensi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kembali mudik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan alam dunia ini. Hanya dua pilihan ya. Apakah kita akan mendapatkan tempat yang terbaik atau balasan yang memang karena amal kita di dunia. Dunia ini tempat beramal, nanti akhirat adalah untuk memetik amal ya. Jadi sekecil apapun amal, Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan diperlihatkan ya. Untuk pagi hari ini ada sebuah hadis ya. Ini sering juga mungkin dengar riwayat Imam rahimahullah ya. Dari An Abi Qatadah bin Rabi'i An-Ansari annahu kana yuhaddisu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazati. Jadi suatu saat lewat alaihi kepada Rasulullah bi janazati, dengan dua jenazah. Jenazah lewat ya. Faqala, Rasulullah berkata, mustarihun wa mustarahu minhu. Jadi dua jenazah teh hiji lewat, kemudian kata Rasulullah mustarihun. Dalam kesempatan lain wa mustarahu minhu, gitu kan ya Rasul. Jadi ini makna dua. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu. Mal mustarih, apa yang disebut mustarih itu? Karena ada dua jenazah, beda penyebutannya. Kemudian wal mustarahu minhu, naon mustarahu minhu oge, gitu kan ya. Qala, Rasulullah bersabda, menjawab, al abdul mu'min, hamba mukmin itu, orang mukmin itu yastarihu min nasobid dunya wa adaha ila rahmatillah. Jadi yang disebut mustarihun teh itu hamba mukmin yastarihu min nasobid dunya, diistirahatkan dari kesibukan dunia, kepayahan dunia, wa adaha, dan gangguan dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mustarihun. Jadi yang disebut mustarihun mah hamba mukmin, orang mukmin itu diistirahatkan, yastarihu min nasobid dunya. Jadi lamun orang mukmin meninggal mah istirahat dari kesibukan gangguan dunia, kesibukan dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah, orang mukmin. Jadi pada hakikatnya di mana meninggal teh orang mukmin, kita istirahat. Moal ngemutan deui cicilan, moal ngemutan deui hal-hal anu sibuk. Memang dunia ini tempat kesibukan.
tempat karibeuh kagak tempat karibu. Jadi hidup nanti orang mendapatkan. Nah, orang tadi jadi yashtarihu min nasabi dunya wa adaha. Jadi diistirahatkan dari kesibukan dunia, kepayahan dunia dan gangguan-gangguan dunia ila rahmatillah menuju rahmat Allah. Maka orang mukmin mah kalau meninggal teh ada bahasa di saat meninggal masyarakat kodimuni segerakan. Karena dia rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mah dirinya bawa mana gitu bahasanya. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu. Nah, itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang mustarihun diistirahatkan. Nah, kemudian wal amrul fajir, hamba fajir, orang yang berdosa. Hamba yang berdosa yang yastarihu minhu, diistirahatkan minhu darinya, mengistirahatkan darinya al ibad, para hamba, wal bilad, negeri, tumbuh-tumbuhan, wadawab dan binatang. Jadi orang-orang jahat mah al fajir itu mengistirahatkan darinya hamba, kemudian negeri, kemudian pohon-pohonan dan binatang. Jadi ada orang mukmin mah diistirahatkan, ada orang dosa mah mengistirahatkan hamba. Makanya bahasa, aduh mau cerita mah jadi aman ya kampung teh. Jadi mengistirahatkan orang, mengistirahatkan yang didolimnya, mengistirahatkan negeri tanah tidak rusak. Jadi kalau boleh, kalau misalnya ada meninggal mudah-mudahan dia diistirahatkan. Mustarihun. Nah, orang tinggal milih nek mustarihun atau mustarahu minhu gitu kan. Nah, nek diistirahatkan atau yang mengistirahatkan. Makanya kita pernah ya beberapa pada hakikatnya dunia itu keur ngabeberes naon anu can beres. Akhirat itu ngabeberes anu naon can beres di akhirat. Adu dunia. Akhirat itu keur ngabeberes naon can beres di dunia. Amun urang boga salah gancang mentah hampura. Gancang bereskeun bisi engke di akhirat dibereskeun di akhirat. Kan gitu. Anu disebut bangkrut teh lain hartina teu boga harta. Anu disebut bangkrut teh jadi orang teh amalna loba tetapi dicokotan dan di dunia teh salatna rajin, saumna rajin, tetapi sok menyakiti, mendolim orang. Jadi teh habis amal teh kan ini pada dicokotan. Bahkan dina keterangan mah lamun geus habis amalna, dosa anu di dosa teh bukan dosa dibikeun teh kadinya. Wah jadi bangkrut. Nah, jadi urang di dunia beres kan bisi boga salah yang minimal kan ka Allah mah tinggal hampura ya Allah ampunilah ke orang tua beres ya. Tayyib iwa iman rahimakumullah. Jadi hadis muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim. Jadi sahabat bertanya hiji waktu lewat dua jenazah kepada Rasulullah mustarihun wa mustarahu minhu. Mau mustarih ya Rasulullah? Apa yang disebut mustarih itu? Orang mukmin diistirahatkan dari kesibukan dunia, dari gangguan dunia menuju rahmat Allah. Dan orang-orang al-fajir, al-abdul fajir, orang yang bersama mengistirahatkan al-ibad, wal bilad, wasyajar, wadawab. Jadi orang-orang dosa mah mengistirahatkan hamba, mengistirahatkan negeri, mengistirahatkan tumbuh-tumbuhan, alam, binatang. Tahu orang mudah-mudahan istirahat. Orang kan mudah-mudahan husnul khotimah, akhir yang baik. Nah orang teh keur menata ya. Jadi orang teh sekedik mudah-mudahan di mana pulang kau teh aya yang keimanan yang terbaik. Kok mau zaman kiwari mah mande agak ya dino gampang teh hiji waktu kan nanti suatu waktu mah orang teh pagi mukmin sore kafir gitu kan ya. Kafir teh maksudnya kufur gitu, kufur dalam artian meninggalkan agama tapi jauh dari bimbingan untuk kuat-kuat di
bimbingan agama. Makanya kudu sulinggeungkeun, siling emutan. Banyak masjid. Ada masjid minimal kan membicarakan hal-hal positif. Nah, di warga Arta ini juga yang harus lebih tekan selain kesolehan vertikal, hade sholata, hade sauna, yuk kita kesolehan sosial juga harus. Bagaimana hubungan dengan sesama, bagaimana dengan keluarga, percuma sholat hade, sahur rajin, tapi dengan masyarakat kurang baik. Saya pribadi sedang mendatangi, bilih salah, bilih naon. Jadi justru kesolehan sholat kadang-kadang ada yang perlu dibantu, sekemampuan mungkin, sekemampuan kita. Nah, iwat iman rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sempat ya Pak Dino. Nah, minum coklat malam teh. Nah, dina hiji hadis deui mah ya keur pelajaran keur urang teh. Urang teh hiji waktu bakal balik ke Allah Subhanahu wa taala. Bakal balik ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bang Dino. Malam minum coklat. Teh hadisnya. Jadi ala mustarihun ada mustaroh minhu ya. Nah, ini masih kaitan dengan alam barjah lah, dengan alam barjah. Hadisnya juga dari Bukhari, tadi muttafaqun alaih, ini hadis dari Imam Al-Bukhari ya. Hadisnya cukup panjang ya. Kalau kita ini jadi gini. Walaupun uhiya ilaikum annakum yuqtanuna fi kuburikum. Jadi diwahyukan kepadaku sesungguhnya kamu di saat diwafatkan di dalam kubur-kubur kalian, yu'ta ahadukum. Jadi datang salah seorang datang kepada salah seorang di antara kalian, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, di mana orang meninggal diwafatkan kemudian datang. Pertanyaan yang hadis dari Bukhari, ma ilmu kabihada rajul. Ini gaib ya, ini masalah-masalah gaib kita. Jadi apakah gimana? Tetapi ada pertanyaan, ma ilmu kabihada rajul. Ma apa ilmu ka, ilmu yang kau ketahui, apa yang kau ketahui bihada rajul dengan laki-laki ini. Fa amal mu'minu, adapun orang-orang mukmin, wal muqinu, dan orang-orang yang yakin, fayaqulu, maka akan berkata, huwa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayinati wal huda fa ajabna wa amanna wa tabana. Jadi orang-orang beriman akan menjawab spontanitas, huwa Muhammad Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayinati, datang kepada kami dengan membawa keterangan, dengan penjelasan, wal huda, dan petunjuk, fa ajabna, kami mengijabah, kami mengikuti, kemudian wa amana, kami beriman, wa tabana, dan kami mengikuti. Fayuqul, dikatakan kepadanya, nam soleh. Maka dikatakan ke orang itu, nam, tidurlah solihan, yang soleh, yang nyenyak. Nah, jadi engkete di alam barzah teh aya datang seorang. Kemudian ma ilmu kabihada rajul, saha laki-laki iya. Orang beriman, orang yang yakin mah, wa Muhammad Rasulullah ja'alna bil bayinati wal huda wa ajabna wa amanna wa tabana. Ya Muhammad Rasulullah datang kepada kami membawa petunjuk, kemudian kami mengikutinya. Apa kata orang itu? Kata malaikat itu, nam solihan, tidurlah yang soleh, yang nyenyak. Dalam keterangan lima, tempatmu di surga. Maka dalam keterangan lain, pamantok setiap pagi dan sore diperlihatkan nikmatnya surga. Dacan, belum surga belasannya nanti dibangkitkan. Cuma digambarkan, iya, kelak kamu akan menempati surga. Jadi diberi kenikmatan surga. Nah, itu mungkin wal alam ya. Padahal itu yang disebut nikmat kubur teh. Mimpi kan, ya tidur teh kan kita doa bismika Allahumma ahya wa amut kan, Allahumma ahyana ba'da ma'amatan wa ilaihi nusur. Ya Allah, Allah segala puji telah mematikan,
tidur itu pada hakikatnya kematian yang pendek. Mati adalah kematian yang panjang seperti dibangkitkan. Jadi lamun ngimpi anu indah lagi di pantai gak bawa orangnya jalan-jalan itu ada ya di gunung itu nikmat kubur atau nikmat kehidupan. Ari tidur bisa hudang deui. Lamun nah di sini kemudian wa amal munafik wal murtab. Adapun orang munafik wal murtab, orang yang ragu, fayaqulu, dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu. Aku mendengar dari manusia mengatakan gitu, maka aku mengatakan begitu. Jadi ini mah orang-orang yang tidak taat, orang-orang munafik, orang-orang kafir gitu kan. Nah, iwat iman rahimakumullah, orang-orang beriman can pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah kita ngimpi ge can pernah kumaha sanaos ka Madinah teh ngan pendak sareng makamna can pernah. Tetapi orang-orang beriman karena senantiasa mengamalkan amalan-amalan Rasulullah, maksudnya sunnah-sunnahnya, baca Quran, mengamalkan dengan spontanitas kita sedang silaturahim dengan Rasulullah SAW. Maka spontanitas kan wah Muhammad Rasulullah. Namun misalnya sholat wae henteu ngamalkeun perintah Allah Rasulullah teu kumaha nek amprok nek awawuh dengan Rasulullah, nek kenal dengan Rasulullah gitu. Nah demikian pula orang-orang ahli neraka tiap sore dan pagi diperlihatkan ngerinya neraka, gegebegan, kasiksa kan seperti orang ngimpi di udang kudu gelo kan riweuh teh udang untung mun dihudangkeun beres. Namun tertidur ya, tapi lamun gegebegan. Teh namun gambaran. Jadi memang ini hal gaib ya. Nikmat kubur, siksa kubur teh aya. Bukankah kita serentak Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Nu kumaha siksa kubur teh mah ditunggu lah beledak. Hal yang gaib. Mungkin kasiksa kan da bahasa ge kieu nya kabudaknya lamun nyiksa teh lain nenggalan kolot nyiksa pisan maneh maka kolot teh nyiksa hate bawa bisa teh nyiksa gitu. Nah ini memang tidak, ini hal-hal yang gaib harus dibawa jawab dengan keimanan. Jadi di sini dua hadis ini watimur rahimakumullah. Yang pertama tadi ada orang yang diistirahatkan, ada orang yang mengistirahatkan. Orang mukmin diistirahatkan dari kesibukan dunia, kepayahan dunia, pemikiran dari masalah-masalah kehidupan dunia, menuju ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat mengistirahatkan orang yang didolimnya, mengistirahatkan hamba-hambanya, mengistirahatkan al-bilad negeri, wasaja tumbuh-tumbuhan, wadawab dan binatang. Aman, guys meninggal orang-orang jahat mah gitu kan ya. Tetapi dia nanti akan mendapatkan balasan. Nah, adapun hadis yang kedua, di mana seseorang meninggal kemudian datang kepadanya, kemudian dia katakan ma ilmu kabihada rajul. Ada pertanyaan seperti itu. Ya tidak bisa diapalkan. Bagaimana kita amal? Namun orang rajin mah spontanitas. Wa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda wa ajabna wa amanna wa tabana, kami mengikuti, kami beriman. Nam solihin, tidurlah yang nyenyak. Itu kata malaikat, tempatmu di surga. Nah kemudian nikmat kubur itu disebut nikmat kubur. Adapun orang munafik, orang al-murtad, murtad ragu ya. Jadi itu total gitu kan ya. Di saat ditanya ilmu kabihada rajul la adri, aku tidak tahu, maka dalam keterangan dipukul orang itu, teriakannya terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Tempat neraka seperti itu. Nah ini iman-iman makmul, ini nikmati nikmat kubur. Dari kesalahan, maka kewajiban kita adalah untuk mendoakan. Siapa tuh justru nanti saat dibangkitkan teh tos bersih itu apa? Kan kewajiban kita sebagai anak terus beramal biar pahalanya terus memberikan kebaikan kepada orang tua atau orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang memiliki jasa. Terus amal, terus numpuk di saat dibangkitkan terus bersih, malah mungkin itu analogi abdi mah. Terus bersih dibangkitkan.
Jadi yang tadinya memang amalnya sedikit, terus orang diberikan kebaikan-kebaikan. Saya katakan apa? Makanya kewajiban orang lamun berbuat bakti, berbuat baik ke orang tua. Pertama apa? Mau udah sih selalu jadi muhibban ini. Masih ada sekali. Kewajiban kita terhadap orang yang ingin yang sudah meninggal ya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ya Rasulullah al-baqiya min birri abawayya syaitun abarruhuma ba'da mautihima. Pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, masih ada enggak? Masih tersisa enggak orang berbuat baik, ingin berbuat baik kepada kedua orang tua ba'da mautihima, setelah kedua orang tua meninggal? Ya. Jadi sahabat bertanya, mungkin penasaran ya. Penasaran ingin berbuat baik ke orang tua, tapi orang tua terus ke ayah masih ada. Kata Rasul masih bala ya. As-sholatu alaihima, sok doakeun alaihima, artinya kedua orang tua itu. Jadi berbakti ke orang tua mah anu tos ngantunkeun mana teh? Iwal tinggal doakeun as-sholatu alaihima. Anu kadua wa istaghfiru lahum katanya. Mana? Mohonkan ampun bagi keduanya. Sehabis sholat kita mendoakan orang tua. Kemudian anu katilu wa infadu ahdihima kata Rasulullah. Wa infadu ahdihima, teruskan orang tua kita, orang tua bapak bercita-cita dulu ingin memberikan kebaikan. Supaya orang tua pengen kehadiran diteruskan kebiasaan baik. Nah ini mudah-mudahan jadi kebaikan juga kan, ngocor pahala. Kemudian wa ikramu shodiqihima, hormati sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya. Anu masih ayah waktu hidup orang tua kita dekat dengan sahabat, dengan keluarga. Sebagai anak ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, sok perlakukan sahabat kita sebagaimana orang tua kita waktu hidup memperlakukan. Kemudian wasilaturahim, latasilu ba'da mautihima, sambungkan ada bibi, ada uak yang masih ayah, perlakukan kakaknya itu atau adiknya itu sebagaimana waktu memperlakukan waktu hidup. Boleh lebih kan jauh pesan Rasulullah SAW. Nah ini juga, ini kaitan saat ini, di saat orang tua saat ini ya kita senantiasa mendoakan mudah-mudahan mendapat tempat yang terbaik, diampuni dosa dan kesalahannya, kemudian ditempatkannya, diluaskan kuburnya, itu doa. Nah dengan terus kontribusi kebaikan-kebaikan itu, ini mudah-mudahan itu menjadikan nanti di saat dibangkitkan seperti itu yang saya dapatkan. Ya. Baik, rahimakumullah, itu dua hadis yang kita baca ya. Yang pertama, mudah-mudahan artinya ada dua tipe di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diistirahatkan, ada yang mengistirahatkan. Tentunya kita mudah-mudahan orang yang mustarihun, orang yang diistirahatkan ya. Insyaallah. Kemudian yang kedua, di sini ada orang yang orang-orang beriman pada hakikatnya kematian adalah istirahat yang panjang. Bahkan namun solih, tidurlah yang banyak. Adapun orang-orang yang yang munafik, dia mendapatkan tempat yang tidak baik, neraka. Nah kemudian bagaimana kita bisa menjawab spontaneous hada huwa Muhammad Rasulullah dengan cara menyambungkan silaturahim, artinya dengan Rasulullah, dengan mengamalkan ajaran-ajarannya, membaca Al-Quran, melaksanakan perintah-perintahnya. Insya Allah kita akan bisa menjawab, kita akan spontanitas di saat ma ilmu kabihana rajul huwa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda wa ajabna wa amanna wa tabana. Kami iman, kami mengikuti dan mengamalkan. Mudah-mudahan ikhwati rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga warga Alta Regensi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, artinya mastaqatum sekemampuan kita ya, sekemampuan kita, dan mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang diistirahatkan, dan kita saat ini sedang menjalani kehidupan, mudah-mudahan di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sakit pakinten anu teh sagaduke dugikeun, mudah-mudahan aya guna serta manfaatnya khususnya bagi simkuring, khusus umumnya bagi iwak iman rahimakumullah. Kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita